dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Pastoral Note di akhir bulan November. Suatu kali Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Bahkan mereka sudah mengikuti Yesus sejak pagi sampai malam. Dan kemudian Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi orang-orang itu makan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 13 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi karena keadaan di situ tidak mudah untuk mendapatkan makanan, maka murid-muridnya merasa pesimis mereka bisa mendapatkan makanan. Karena di tempat itu adalah tempat yang sunyi dan hari sudah malam. Dan selain itu untuk membeli makanan bagi banyak orang itu juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Tetapi apakah Tuhan Yesus tidak tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh murid-muridnya? Ketika Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberi orang-orang itu makan. Di dalam Yohanes 6 ayat 7 dikatakan begini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sebetulnya Yesus tahu pada waktu Yesus memberikan perintah itu kepada muridnya. Dia punya satu tujuan. Dia ada satu rencana. Kenapa Dia memerintahkan itu kepada muridnya. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak memahami kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Ketika mereka harus memberi orang-orang itu banyak. Orang-orang banyak itu makan. Yesus tahu, Yesus memahami. Tetapi Yesus juga punya rencana yang mungkin pada saat itu murid-muridnya dan orang banyak itu tidak tahu. Dan bagaimana dengan respon murid-muridnya? Dan salah seorang muridnya yang bernama Filipus, dia mulai memakai logikanya.
Dia berkata begini kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru, 200 dinar itu berarti upah untuk beberapa bulan, ya. Karena 1 dinar itu upah 1 hari. Ya, jadi kalau 200 dinar itu mungkin setengah tahun, ya, upah orang setengah tahun. Mereka bisa membeli makan untuk begitu banyak orang. Jadi nilai yang tidak sedikit. Dan itu tidak mudah, ya. Karena pada waktu itu murid-murid Yesus melayani dari tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi dengan logika Filipus merasa bahwa sulit, ya. Sulit untuk bisa memberi makan begitu banyak orang. Dan bagaimana dengan murid yang lain? Kemudian di ayat berikutnya Andreas mendapatkan makanan 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan di situ di dalam Yohanes 6 ayat 8 dan 9, dia berkata ada seorang anak yang membawa makan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu pun masih meragukan Andreas. Karena tidak mungkin untuk mencukupi, untuk memberi makan begitu banyak orang. Dikatakan di ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Meskipun ada makanan, tetapi Andreas pun juga menyaksikan. Dia tidak yakin apakah dengan roti ini bisa mengenyangkan begitu banyak orang. Kita mungkin punya respon yang sama kalau kita ada di situ, ya. Dengan keadaan yang ada, dengan kondisi yang ada, dengan masalah yang harus dihadapi, dengan perintah yang harus dilakukan, kita mungkin mulai memutar otak. Bagaimana caranya mencukupkan? Bagaimana caranya supaya bisa memberi makan begitu banyak orang, bisa sampai kenyang. Bahkan 200 dinar pun itu dapatnya kecil-kecil, berarti tidak mengenyangkan. Mungkin kita kalau ada di situ, kita punya pemikiran yang sama dengan Andreas dan Filipus. Kita putar otak, kita berpikir keras bagaimana menyelesaikan ini. Bagaimana solusinya ini. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi dengan mengatasi kondisi yang ada. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan firman Tuhan, seringkali kita juga punya banyak pemikiran kita sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kemudian apa yang kita dengarkan harus kita lakukan, kemudian kita punya coba mencerna dengan pemikiran kita sendiri. Wah, saya tidak mungkin bisa melakukannya. Wah, saya punya keterbatasan. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya tidak cukup punya banyak sumber daya untuk itu. Saya tidak punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya cukup waktu untuk itu. Dan ada banyak lagi kata tidak cukup yang kita akan keluarkan sebagai alasannya. Dengan begitu banyak alasan, akhirnya mengesampingkan siapa yang memberi perintah, siapa yang menyuruh melakukannya. Kita lupa bahwa yang menyuruh itu adalah guru mereka. Yang menyuruh adalah Yesus. Di tengah kebingungan itu, akhirnya Yesus berkata, bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian apa yang terjadi? Kita tahu mungkin banyak ceritanya selanjutnya, ya. Tuhan memberkati roti dan ikan itu. Sehingga roti dan ikan yang hanya sedikit itu berdampak luar biasa. Mengenyangkan orang banyak yang ada di tempat itu. Tidak hanya murid-muridnya saja yang mendapatkan, tetapi orang-orang banyak mengikuti Yesus itu. Akhirnya mendapatkan makanan. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu mengalahkan logikanya Filipus. Mengalahkan kekhawatirannya Andreas.
Manusia seringkali melihat bahwa pengorbanannya, persembahannya hanya kecil. Tidak bisa mencukupkan. Tetapi Yesus menghargai setiap persembahan. Yesus menghargai setiap orang yang membawa pemberian yang dia persembahkan untuk Tuhan. Bahkan yang memberi itu adalah seorang anak. Kalau anak itu punya pemikiran seperti kita orang dewasa, dia akan berkata begini, ini tempatnya sunyi. Kalau saya kasih, saya nanti akan kelaparan. Kalau nanti saya kasih, saya akan beli di mana lagi. Akan cukup lama untuk saya bisa mendapatkan makanan lagi. Tetapi sepertinya pemikiran anak ini adalah seperti pemikiran anak-anak yang polos. Dia merelakan makanan ini untuk dibawa kepada Yesus. Dan pemberian yang kecil ini berdampak luar biasa buat banyak orang. Kita mungkin seringkali merasa tidak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita tidak merasa tidak mampu memberikan untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Kita seringkali berkata, saya tidak bisa membuat hal yang spektakuler untuk Tuhan. Saya tidak bisa membuat hal yang luar biasa untuk Tuhan. Saya tidak bisa memberikan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Seringkali kita lupa, Tuhan menghargai setiap kita yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan hati. Sehingga ketika Tuhan disukakan, pemberian itu, persembahan itu, ketaatan itu akan bisa berdampak banyak, berdampak besar. Jadi mulailah dengan mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita membuktikan bahwa kita percaya kepada Dia. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan bisa berdampak buat banyak orang. Kehidupan kita yang mungkin kita pikir sangat sederhana, kehidupan kita yang mungkin kita pikir sangat kecil, tetapi ketika Tuhan berkarya, kehidupan kita bisa berdampak buat banyak orang. Tidak hanya memberkati diri kita sendiri, tetapi juga memberkati banyak orang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan segan-segan memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kepadamu